Kapolri Sigit tegaskan bakal tindak tegas pihak yang tunggangi demo mahasiswa hari ini. Kita harus hindari tentunya adalah jangan sampai ada penumpang atau penyusup yang kemudian mengganggu proses dari kegiatan yang ingin dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ini yang harus kita jaga dan kita pisahkan agar teman-teman mahasiswa betul-betul bisa satu suara, betul-betul aspirasi mahasiswa dan tidak ada tumpangan-tumpangan dari penumpang yang ingin memanfaatkan teman-teman mahasiswa ini yang kita jaga dan kita lihat. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya berjalan kondusif dan Polri pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin adik-adik kita ini mungkin harusnya belajar dari senior-senior yang mungkin sebelum demo itu Mas, umpamanya demo masalah tanah rakyat yang diambil, harusnya datang dulu ke situ Mas, atau masalah waduk, ya kan, yang masyarakatnya kena, datanglah ke waduk itu, tidurlah di situ bersama rakyat. Dari situ baru bisa tahu nih, bisa mencium aroma keringat rakyat, baru bisa legitimate Mas menurut saya. Jangan sampai mereka kasih kartu merah ke presiden, kartu merahnya nih nggak legitimate Mas. Jangan samakan gedung DPR RI dengan gedung DPRD di daerah kalian masing-masing ya Mas. Ya, sekali lagi tahan diri, jangan terprovokasi. Ingat, di sekitar Anda banyak kadrun-kadrun keparat yang mencuri kesempatan yang ingin memperburuk suasana. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang mencoba memanfaatkan demonstrasi mahasiswa demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok pada Senin. Mantan Kapolda Banten itu menginstruksikan kepada jajarannya agar melakukan penegakan hukum terhadap kelompok yang menunggangi aksi mahasiswa yang memicu aksi anarkis. Tidak hanya diproses di lapangan, tapi ditelusuri sampai ke tingkat atas, diusut sampai tuntas. Karena Polri ingin gerak mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan. Sigit juga menghimbau semua pihak, baik itu personil kepolisian yang bertugas dan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya agar tertib, sehingga aksi di bulan Ramadan berjalan tertib dan damai. Sekali lagi dia menghimbau, mari kita bersama-sama menjaga kesucian bulan Ramadan, sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai, kata Listio Sigit Prabowo. Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMSI berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Ada 6 poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa itu, salah satunya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024. Aksi unjuk rasa itu rencananya diadakan di sekitar kawasan Istana Negara Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara, Monas, dan DPR RI. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal unjuk rasa besar-besaran pada Senin. Beberapa hari terakhir, menjelang demo 11 April 2022 hari ini muncul tudingan BEMSI akan melengsarkan Presiden Jokowi. Hal itu usai beredar poster berbunyi turunkan Jokowi dan kroninya beredar di media sosial. Namun tuduhan itu dibantah langsung oleh Koordinator Pusat BEMSI, Kaharudin. Ia memastikan poster yang beredar tersebut adalah hoax. Kaharudin juga menegaskan aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 mendatang tak ditunggangi oleh kubu politik manapun. Independensi BEMSI dari kepentingan politik tertentu, kata Kaharudin, bisa dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan mereka pada istana. Di mana 11 April, aksi demo tersebut dilaksanakan, lantas apa tujuan sebenarnya BEMSI melakukan demo itu? Diberitakan sebelumnya, sebelum aksi 11 April 2022, mahasiswa dari BEMSI sudah melakukan konsolidasi untuk menentukan poin-poin tuntutan. Mereka akan menyampaikan 6 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. 6 tuntutan itu akan disampaikan saat aksi unjuk rasa di sekitaran Istana Negara Jakarta Pusat. BEMSI menampik tudingan yang menyebut aksi mereka nanti untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Demonstrasi pada Senin ini digelar sebagai aksi lanjutan, di mana sebelumnya BEMSI telah mengultimatum Presiden Jokowi agar memenuhi 6 tuntutan mereka dalam waktu 14 hari. Aksi ini adalah aksi lanjutan dari sebelumnya, yang pada sebelumnya diultimatum bahwa 6 tuntutan harus sudah dijawab oleh Presiden Jokowi. Lutfi menerangkan, BEMSI rencananya memulai unjuk rasa mereka pada pukul 13 hingga pihak istana merespon aksi mereka. Ia memperkirakan akan ada 1.000 mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa, di mana 1.000 masa itu ditargetkan berasal dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, ITPLN, Setia Sebi, Setia Dharma Agung, STIS Al-Walfa, IAI Taskia, AK Bogor, UNRI, UNAN, UNRAM, PPNP, UNDIP, UNS, UNY, UNSUD, SSG, dan juga Stieper. Saat ditanya perkara izin, Lutfi mengklaim pihaknya telah melayangkan surat ke Polda Metro Jaya. Namun menurutnya surat itu bukanlah surat izin, melainkan pemberitahuan saja.
estimasi masa aksi 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Ia pun juga memastikan unjuk rasa pada Senin akan berlangsung secara damai. Lutfi menerangkan secara garis besar ada 6 tuntutan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Ketiga, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lain. Keempat, mendesak dan juga menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan juga mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mendesak dan juga menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Keenam, mendesak dan juga menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan. Di mana Pangdam Jaya, Majen TNI Untung Budi Harto menggelar apel pasukan pengamanan aksi unjuk rasa 11 April yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dalam apel tadi, Jenderal Bintang 2 yang malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus ini memastikan pihaknya akan membantu pihak kepolisian. Dalam apel itu, kata Untung, dirinya memastikan bahwa personel yang bertugas tidak akan membawa senjata, baik itu senjata api maupun senjata tajam. Tak hanya itu, pihaknya juga telah memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak bertindak kasar kepada para peserta aksi demo. Ia menganggap mahasiswa yang melakukan aksi juga sebagai anaknya. Pangdam Jaya, Kodam Jaya sendiri juga akan mengerahkan sebanyak 1.330 personel dalam pengamanan aksi ini. Di mana sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat keamanan yang bertugas dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada Senin 11 April untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Mahfud juga mengimbau agar aparat bisa bertugas dengan baik dalam menghadapi rencana unjuk rasa aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayanan dan juga pengamanan sebaik-baiknya dan tak boleh ada kekerasan. Mantan Menteri Pertahanan itu juga menegaskan untuk sama sekali tidak ada peluru tajam saat aksi pengamanan. Himbauan lainnya, kata dia, jangan sampai ada aparat yang terprovokasi. Tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi. Demikian jelasnya.